Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah memulai pekerjaannya sebagai pelatih timnas Indonesia, sebagaimana dia sudah diperkenalkan di konferensi pers yang sangat-sangat megah pada tanggal 12 Januari hari Minggu lalu. Tentu saat ini dia sudah melihat beberapa fasilitas-fasilitas yang digunakan timnas Indonesia untuk berlatih, untuk bertanding, seperti Stadion GBK dan ya area-area sekitar Stadion GBK. Begitupun juga dia sudah bertemu dengan ada beberapa pemain lokal. Lalu juga dia melihat bagaimana training camp yang dilaksanakan timnas U20 di bawah pelatih Indra Syafri. Lalu juga dia sudah bertemu dengan pemilik klub dari Liga 1 gitu. Jadi sampai saat ini Patrick Kluivert sudah memulai pekerjaannya sebagai seorang pelatih timnas Indonesia, tetapi ya sekali lagi dia juga tidak punya banyak waktu untuk bisa mempersiapkan bagaimana timnas nanti di bulan Maret akan menghadapi laga-laga yang sangat penting, tandang ke Australia dan juga nanti bermain home melawan Bahrain. Kita tahu Australia pasti sangat butuh kemenangan, mereka akan habis-habisan di kandang mereka. Lalu juga nanti melawan Bahrain di GBK pastinya tidak akan mudah, apalagi Bahrain mereka sedang pede-pedenya setelah mereka menjuarai Piala Teluk atau Gold Cup gitu. Jadi ini benar-benar harus waspada timnas Indonesia dengan kedua negara tersebut. Nah, ada beberapa poin yang saya tangkap ketika dia mengatakan di press con-nya pada saat tanggal 12. Bagaimana yang pertama itu adalah soal antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Dia sangat kagum melihat masyarakat Indonesia, supporter Indonesia benar-benar sangat fanatik terhadap sepak bola, sangat-sangat cinta terhadap timnas. Jadi dia juga akan memberikan yang terbaik gitulah kepada masyarakat Indonesia, apalagi untuk bisa mengambil hati para pecinta atau fans timnas Indonesia supaya segera move on dari Sintayong ke dia gitu, ke Patrick Kluivert. Lalu juga dia mengatakan soal pemain diaspora dan juga pemain lokal. Menurut dia, pemain lokal itu adalah sebagai jantungnya di timnas dan pemain diaspora ini adalah sebagai tangan dan kakinya untuk saling melengkapi. Tapi ya kalau menurut saya sih ini ya tidak harus diungkapkan juga ya, karena antara lokal dan diaspora pun itu juga sama-sama pemain Indonesia gitu. Jadi tidak dibeda-bedakan lah, tidak dikotomikan, karena mereka semua berseragam timnas Indonesia, ada lambang Garuda di dada, tentu punya hak dan kewajiban yang sama untuk bisa membela timnas Indonesia, seperti itu. Lalu juga yang berikutnya yaitu mengenai bagaimana pemain timnas yang di klubnya jarang mendapatkan menit bermain. Nah, ini juga Patrick Kluivert seakan-akan memberi sinyal bahwa ya mungkin saja ketika pemain timnas di klubnya tidak punya menit bermain, pastinya tidak akan dipanggil gitu. Ya memang lazimnya seperti itu ya, di negara-negara lain pun, di Eropa, di Amerika Latin, bahkan dimanapun di dunia, pelatih ingin membawa pemain atau ingin mengumpulkan pemain, menyeleksi pemain ke timnas tentu yang terbaik ya, yang punya pengalaman di klubnya, yang pemain inti di klubnya, punya banyak menit bermain di klubnya, seperti itu. Jadi Patrick Kluivert menyarankan ketika memilih tim itu pastikan pemain tersebut bisa mendapatkan menit bermain di tim itu. Kalau misalkan pemain tersebut tidak mendapatkan menit bermain di timnya, ya pasti dia tidak punya match fitness. Yang kita tahu bahwa match fitness ini sangat-sangat penting bagi pemain, karena sangat beda sekali jika pemain yang sudah punya match fitness dengan pemain yang tidak punya match fitness. Itu ketika di lapangan itu sangat berbeda untuk secara sentuhan, bagaimana cara dia mengambil keputusan, dribbling kah, passing kah, shooting kah, itu sangat terlihat. Walaupun juga tidak jarang memang ada beberapa juga yang ketika di klubnya kurang menit bermain, tetapi ketika di timnas dia diberikan kesempatan
Terkadang ada juga yang perform gitu seperti itu. Tetapi ya memang lazimnya ya pelatih untuk menyeleksi pemain ke timnas pastinya dia adalah inti di klubnya, mendapatkan banyak menit bermain di klubnya seperti itu. Nah, itu adalah beberapa hal yang menurut saya sangat mencolok gitu ketika di sesi pressconnya pengenalan dia. Tetapi ya sekali lagi dia tidak punya banyak waktu untuk bisa mempersiapkan. Dan ada satu hal yang penting, saya baca-baca berita, ternyata Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir itu ternyata tidak memberikan target lolos Piala Dunia kepada Patrick Kluivert. Loh, kok bisa? Nah, ini yang membuat beberapa fans timnas Indonesia bertanya-tanya, apalagi di media sosial gitu. Ya, kalaupun memang tidak diberikan target, ya kenapa diganti seperti itu? Selain dari alasan komunikasi dan juga ada sebuah dinamika yang terjadi gitu. Ya, kalaupun misalkan diganti, pastinya masyarakat ya pengennya tetap lolos Piala Dunia gitu. Jadi memang idealnya, hampir semua pengamat pun juga mengatakan bahwa, bahkan orang-orang di PSSI pun mengatakan Indonesia ini idealnya untuk bisa lolos ke Piala Dunia itu 2030. Katanya seperti itu. Ya oke, saya juga sebagai fans timnas setuju gitu. Secara realistisnya ya, seperti itu. Tetapi dengan momentum dan peluang saat ini, timnas Indonesia yang saat ini berada di rank 3 untuk bisa lolos ke Piala Dunia secara langsung itu sangat terbuka. Ya kenapa tidak itu? Kenapa tidak sekarang saja? Karena ketika nanti di kualifikasi Piala Dunia 2030 kita belum tentu mendapatkan momentum dan peluang lagi seperti ini gitu. Jadi ya kalaupun PSSI tidak memberikan target kepada Patrick Kluivert lolos Piala Dunia, pastinya masyarakat tetap akan menuntut target itu gitu. Kalaupun tidak tercapai ya pastinya nggak tahu nanti apa yang akan terjadi ya, seperti itu. Jadi ya menurut saya ya harapannya Patrick Kluivert bersama staf jajarannya ini benar-benar mempersiapkan sebaik mungkin, sematang mungkin. Walaupun dia di 2 pertandingan awal nanti melawan Australia dan Bahrain itu target 4 poin, oke lah, kita juga secara realistisnya seperti itu. Tapi kalau menurut saya, jika dia benar-benar ingin bisa menarik hati dari para fans timnas Indonesia untuk segera bisa move on dari Sintayong ke dia gitu, kalau bisa ya sapu bersih, dia bisa menampilkan permainan yang atraktif sesuai yang dia bilang. Ketika nanti melawan Australia menampilkan permainan menyerang dan bisa menang di 2 laga tersebut, ya pasti fans akan seperti ini kepada dia, yakin saya. Itu walaupun realistisnya tadi ya 4 poin gitu. Ya jadi harapannya untuk Patrick Kluivert ya segera memulai pekerjaannya, dan 2 asisten pelatih kita Alex Pastur dan Denny Lanzat itu bagaimana kita lihat di media sosialnya dia mengunggah sedang memulai pekerjaannya, melihat beberapa pertandingan timnas Indonesia dan melihat juga beberapa calon lawan dari timnas Indonesia. Mereka sedang menganalisis ya, jadi mereka juga sudah mulai bekerja saat ini. Jadi walaupun juga Patrick Kluivert saat ini pastinya diburu oleh beberapa media atau stasiun televisi untuk dilakukannya podcast atau wawancara ya, tapi saya harap sih untuk membatasi itu dulu dan fokus dulu ke pekerjaan utamanya sebagai pelatih, karena ya tidak punya banyak waktu lagi, waktunya terbatas, apalagi lawan yang akan dihadapi pun ya bukan lawan yang mudah di bulan Maret nanti, seperti itu. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.